Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Razmi dari kelas MN23N. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja perusahaan PT Unilever Indonesia menggunakan metode balance scorecard. Yang pertama adalah introduction. Pengukuran kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut telah tercapai. Pengetahuan mengenai kondisi yang terjadi sekarang adalah dasar perusahaan untuk melakukan perbaikan dan melakukan langkah-langkah yang akan diambil pada tahap berikutnya. Metode ini bagian dari konsep pengukuran keberhasilan berbasis strategi. Balance scorecard adalah suatu alat manajemen yang digunakan dalam pengukuran kinerja perusahaan dengan 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif keuangan, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada proses bisnis internal, yang terakhir ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Teknik analisa data yang digunakan berupa metode kualitatif, di mana pengukuran kinerja menggunakan metode balance scorecard meliputi langkah sebagai berikut. Yang pertama ada mengukur perspektif keuangan dengan menggunakan analisis rasio berupa ROA dan ROE. Yang kedua ada mengukur perspektif pelanggan dengan profitabilitas pelanggan, yang mana membandingkan penerimaan kas dari pelanggan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga ada mengukur perspektif proses bisnis internal dengan pencapaian hasil operatif profit sehingga dapat menggambarkan efisiensi biaya penjualan dan produksi. Yang terakhir ada mengukur perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dengan produktivitas karyawan, yang mana membandingkan kinerja laba bersih yang diterima per karyawan. Analisis data menggunakan data sekunder dengan berupa laporan keuangan PT Unilever Indonesia terdiri dari neraca per 31 Desember tahun 2018, 2019, tahun 2020, dan 2021. Laporan laba rugi yang berakhir di 31 Desember. Pengukuran kinerja dengan range kinerja, di sini saya menggunakan rumus range kinerja sama dengan pencapaian tahun N dikurangi pencapaian tahun N min 1 kali 100% per pencapaian tahun N-1. Perspektif keuangan PT Unilever Indonesia berdasarkan ROA dari tahun 2018 sampai tahun 2021 mengalami adanya penurunan dengan persentase laporan keuangan berdasarkan ROA pada tahun 2018 pendapatan hasil sebesar 44,7%, mengalami penurunan pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebesar 35,8%, mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 34,9%, dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 30,2%. Dari hasil analisa tabel 3 analisa penilaian terhadap performance kinerja keuangan yang diukur menggunakan pengukuran return on asset atau disebut juga dengan ROA periode 2018 sampai 2021, yaitu pada tahun 2019 sebesar min 11,9%, mengalami penurunan kinerja dengan skor 1 mendapatkan kriteria yang kurang baik. Pada tahun 2020 sebesar min 2,6% mengalami peningkatan tipis dengan skor 1 mendapatkan kriteria dengan kurang baik. Pada tahun 2021 sebesar min 13,4% mengalami penurunan kinerja dengan mendapatkan skor 1 mendapatkan kriteria kurang baik. Berdasarkan tabel 3 juga dapat dilihat kinerja dari perusahaan pada periode 2018 sampai 2021 belum mendapatkan dikatakan baik dikarenakan hasil pencapaian ROA yang belum memenuhi kriteria baik. Berdasarkan dari perhitungan ROE yang ada pada tabel 4, maka dapat diuraikan bahwa laporan keuangan PT Unilever berdasarkan ROE dari tahun 2018 sampai 2021 mengalami adanya fluktuasi dengan presentasi laporan keuangan berdasarkan ROE pada tahun 2018 mendapatkan hasil sebesar 123%, mengalami kenaikan pada tahun 2019 mendapatkan hasil sebesar 140%, mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 145,1%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 133,3% pada tahun 2000 ini. ROE perusahaan mengalami penurunan yang tidak wajar. Sedangkan untuk rata-rata laporan keuangan berdasarkan ROE dari 2018 sampai 2021 sebesar 135,3%. Dari hasil analisa tabel 5 analisa penilaian terhadap performance kinerja keuangan yang diukur menggunakan pengukuran return on equity atau juga dengan ROE periode 2018 sampai 2021, yaitu pada tahun 2019 sebesar 13,8%, mengalami peningkatan kinerja dengan mendapatkan skor 2.
pada tahun 2022 sebesar 3,7% mengalami penurunan kinerja dengan mendapatkan skor 2. Pada tahun 2021 sebesar min 8,2% mengalami penurunan kinerja dengan mendapatkan skor 1. Berdasarkan tabel 5 juga dapat dilihat kinerja di perusahaan pada periode 2018 sampai 2021 dapat dikatakan cukup baik karena pada tahun 2019 dan 2020 pencapaian ROE lebih besar daripada tahun 2021. Selanjutnya, perspektif pelanggan. Kemampuan PT Unilever Indonesia berdasarkan kinerjanya yang tercatat pada perspektif pelanggan ini dapat memberikan kepuasan bagi para pelanggannya. Dapat terlihat dari penerimaan kas pelanggan periode 2018 sampai 2021, yaitu berdasarkan data laporan keuangan PT Unilever pada tahun 2019 sebesar 2,6% mengalami peningkatan kinerja dengan rentang skor 2. Termasuk dalam kinerja cukup baik. Pada tahun 2020 sebesar 1,03% mengalami penurunan kinerja dengan rentang skor 2, termasuk dalam kinerja cukup baik. Pada tahun 2021 sebesar 6,4% mengalami penurunan kinerja dengan rentang skor 1, termasuk dalam kriteria yang kurang baik. Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa hasil pengukuran perspektif pelanggan dapat dikatakan cukup baik karena kinerja perusahaan dalam perspektif pelanggan memenuhi kriteria baik. Selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Pengukuran kinerja dalam perspektif ini menggunakan operating profit sebagai pengukuran kinerja PT Unilever. Dari hasil tabel 7 dapat dilihat bahwa pengukuran operating profit pada tahun periode 2018 sampai 2021 mendapatkan hasil pada tahun 2019 sebesar 6,5% mengalami peningkatan kinerja dengan rentang skor 2, termasuk dalam kriteria cukup baik, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar min 6,4% dan di 2021 sebesar min 18,9% dengan rentang skor 1, termasuk dalam kriteria kurang baik. Dari hasil tabel 7 dapat dikatakan bahwa hasil kinerja pada periode 2018 sampai 2021 belum dapat dikatakan baik karena adanya penurunan kinerja pada tahun 2020 sampai 2021. Pengukuran kinerja dalam perspektif proses bisnis internal yang menggunakan operating profit sebagai pengukuran kinerja PT Unilever. Dari hasil tabel 7 dapat dilihat bahwa pengukuran operating profit pada tahun 2018 sampai 2021 mendapatkan hasil pada tahun 2019 sebesar 6,5% mengalami peningkatan kinerja dengan rentang skor 2, termasuk dalam kriteria cukup baik, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar min 6,4% dan 2021 sebesar min 18,9% dengan rentang skor 1, termasuk dalam kriteria kurang baik. Dari hasil tabel 7 dapat dikatakan bahwa hasil kinerja pada periode 2018 sampai 2021 belum dapat dikatakan baik karena adanya penurunan kerja pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Selanjutnya ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari tabel 8 ini dapat dijelaskan bahwa tingkat produktivitas karyawan pada periode 2018 sampai 2021 dilihat dari laba yang dihasilkan per karyawan. Pada periode 2019 sampai 2021 kinerja perusahaan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 tingkat produktivitas karyawan sebesar 1,587.620 perak. Pada tahun 2019 sebesar 1.363.238 perak. Pada tahun 2020 sebesar 1.350.887 perak. Pada tahun 2021 sebesar 1.145.900. Pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran pada PT Unilever menggunakan data laporan keuangan yaitu tingkat produktivitas karyawan. Pada hasil tabel 9 pada tahun 2019 sebesar min 14,1% mengalami penurunan dengan skor 1, termasuk dalam kriteria kurang baik. Pada tahun 2020 sebesar min 0,8% mengalami adanya penurunan dengan skor 1, termasuk dalam kriteria kurang baik, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar min 15,3% dengan skor 1, termasuk dalam kriteria kurang baik. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas karyawan pada periode 2018 sampai 2021 belum dapat dikatakan baik berdasarkan pengukuran kinerja scorecard karena belum memenuhi kriteria baik. Kesimpulannya, yang pertama, aspek keuangan. Berdasarkan dari pengukuran kinerja pada perspektif keuangan PT Unilever pada periode 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan rasio return on asset atau pertumbuhan ROA memperoleh hasil kurang baik dengan persentase pada tahun 2019 sebesar
19,9%, di tahun 2020 sebesar min 2,6% dan 2021 sebesar min 13,4%. Dan return on equity REO atau dengan REO memperoleh hasil yang cukup baik pada tahun 2019 dan 2020 dengan persentase min 13,8% dan 3,7%, sedangkan pada tahun 2021 memperoleh hasil kurang baik dengan persentase min 8,2%. Pada hasil pengukuran return on asset tersebut dengan ROA mengalami adanya fluktuasi dan hasil yang diperoleh belum masuk dalam kriteria baik, dan hasil pengukuran return on equity atau dengan ROE penurunan setiap tahun. Yang kedua ada aspek pelanggan. Berdasarkan dari pengukuran kinerja pada perspektif pelanggan PT Unilever pada periode 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan profitabilitas pelanggan yang diperoleh dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia pada periode kas dari pelanggan. Hasil pengukuran tersebut mendapatkan hasil cukup baik pada tahun 2019 dan 2020 dengan persentase 2,6% dan 1,03% pada tahun 2021, memperoleh hasil yang kurang baik dengan persentase 6,4%, dan pada hasil tersebut perspektif pelanggan mengalami adanya penurunan kinerja setiap tahun. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Selanjutnya ada aspek proses bisnis internal. Berdasarkan dari pengukuran kinerja pada perspektif proses bisnis internal PT Unilever pada periode 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan operating profit yang mana mengabarkan efisiensi biaya penjualan dan biaya produksi. Hasil dari pengukuran perspektif memperoleh hasil cukup baik pada tahun 2019 dengan persentase sebesar 6,5%, dan pada tahun 2020 sampai 2021 memperoleh hasil kurang baik dengan persentase min 6,4% dan min 18,9%. Pada hasil tersebut, perspektif proses bisnis internal mengalami adanya penurunan pada setiap tahunnya. Perspektif proses bisnis internal yang dihitung dengan operating profit, maka penurunan tersebut terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Yang terakhir ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Berdasarkan dari pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pelajaran PT Unilever pada periode 2018 sampai 2021 yang diukur menggunakan tingkat produktivitas karyawan, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kinerja karyawan pada periode 2018 sampai 2021 belum cukup baik karena tingkat produktivitas karyawan mengalami fluktuasi setiap tahun. Diperoleh hasil persentase pada tahun 2019 sebesar min 14,1%, pada tahun 2020 sebesar min 0,8%, dan pada tahun 2001 sebesar min 15,3%. Hasil yang kurang baik karena adanya pengurangan pekerjaan sehingga perusahaan menghasilkan laba tidak maksimal. Mohon maaf atas semua kekurangan yang saya sampaikan di presentasi ini. Semoga Ibu dapat memakluminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.